Undang-undang tersebut intinya adalah melindungi petani dan pertanian di Indonesia, tetapi sampai saat ini undang-undang tersebut belum dijalankan. Sudah belum dijalankan, ditutup pula Undang-Undang Cipta Kerja yang ada pasal-pasal yang itu sangat merugikan pertanian. Saya bisa sebutkan pasal-pasalnya, diantaranya adalah begini. Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini ada beberapa pasal yang itu menyebutkan tentang ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di undang-undang yang awal yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 itu tidak menyebutkan impor pangan sebagai alternatif pangan. Tetapi hari ini secara jelas bahwa impor pangan itu secara tegas dibuka untuk ketersediaan pangan. Jelas ini adalah memojokkan petani. Saya mau ke Mbak Siti Inayah dulu. Halo Mbak Siti. Halo, selamat siang. Oke. Jadi selama ini Mbak, kita itu tahunya Undang-Undang Cipta Kerja, terutama kawan-kawan di gerakan buruh, itu dampaknya itu terhadap buruh, terutama kita lebih hafal gitu tentang klaster ketenagakerjaan. Padahal kita juga tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini juga berdampak terhadap kaum tani, kelompok masyarakat adat, lingkungan, dan yang lain-lain. Saya minta Mbak untuk pertama menjelaskan apa saja dampak-dampak dari implikasi pelaksanaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kepada kaum tani, gitu. Apa dampak Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk kaum tani atau masyarakat adat? Mungkin itu dulu. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Perkenalan, nama saya Siti Inayah. Kebetulan saya mempunyai jabatan di Sekretaris Tani, Desa, dan Nelayan di Partai Buruh. Dengan semangat ini saya siap melawan Undang-Undang Cipta Kerja karena itu sudah memojokkan petani. Saya jelaskan begini bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini yang kemudian dianggap konstitusional itu awalnya adalah ada beberapa undang-undang yang melindungi pertanian di Indonesia. Saya catat ada 5 undang-undang yang melindungi tentang pertanian di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pangan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan petani. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, dan nomor 5 adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian dan berkelanjutan. Undang-undang tersebut intinya adalah melindungi petani dan pertanian di Indonesia, tetapi sampai saat ini undang-undang tersebut belum dijalankan. Sudah belum dijalankan, ditutup pula Undang-Undang Cipta Kerja yang ada pasal-pasal yang itu sangat merugikan pertanian. Saya bisa sebutkan pasal-pasalnya, diantaranya adalah begini. Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini ada beberapa pasal yang itu menyebutkan tentang ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di undang-undang yang awal yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 itu tidak menyebutkan impor pangan sebagai alternatif pangan. Tetapi hari ini secara jelas bahwa impor pangan itu secara tegas dibuka untuk ketersediaan pangan. Jelas ini adalah memojokkan petani. Kalau impor pangan dibuka, harga nilai tawar petani menjadi semakin rendah. Yang kedua adalah tentang memasukkan, ada kata-kata begini, untuk alih fungsi lahan ada bahasa proyek strategis nasional. Intinya proyek strategis nasional itu adalah mengambil fungsi lahan pertanian ketika negara itu punya proyek-proyek yang strategis, maka mau nggak mau lahan pertanian pasti akan tergusur. Kemudian konflik agraria akan semakin banyak. Selanjutnya ada undang-undang tentang hak bagi warga di Undang-Undang Cipta Kerja itu menunjukkan ada bank tanah. Baru kali ini tanah itu dibankkan, Bang. Sementara kalau kita nggak punya tanah, maka kita harus mau apalagi karena Tuhan tidak akan menciptakan tanah yang kedua kalinya. Itu jelas.
Oleh karena itu bank tanah ini yang disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan peluang liberalisasi tanah, jual beli tanah, kemudian implikasinya kepada petani adalah terjadinya perampasan tanah atau land grabbing. Yang rugi adalah petani sendiri. Di Undang-Undang Cipta Kerja juga ada pasal yang menyebutkan bahwa pemberian hak kepada warga negara asing untuk memiliki tanah di Indonesia. Jelas ini adalah penjajahan yang struktural menurut saya, dan ini adalah yang akan kita tolak hari ini. Karena di undang-undang sebelumnya tentang pertanian bahwa warga negara asing atau orang asing itu hanya boleh memiliki hak pakai, bukan memiliki hak milik. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah memberikan peluang bagi orang asing untuk mencaplok tanah kita, penjajahan modern menurut saya. Kemudian ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tidak memberikan semangat reforma agraria, yaitu yang kita gaungkan adalah Undang-Undang Pokok Reforma Agraria tahun 1960 bahwa tanah, air, dan sebagainya itu adalah milik warga negara Indonesia dan hari ini harus kita perjuangkan. Hari ini Undang-Undang Reforma Agraria tersebut menurut saya adalah disepelekan dengan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini. Tadi Mbak Siti menjelaskan banyak hal ya, yang ada banyak undang-undang yang melindungi petani sebenarnya dan perkebunan, ada 5 undang-undang yang sebenarnya itu belum diberlakukan secara efektif, tapi sudah keluar lagi Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini yang merugikan, tadi disebutkan banyak hal juga. Apakah sudah ada dari pasal tersebut yang sudah langsung dirasakan oleh petani dampaknya dari pelaksanaan dari pasal-pasal yang merugikan tadi? Kalau di buruh kan jelas sudah ada. Misalnya satu, masalah upah, penerapan upah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, akhirnya upah buruh untuk tahun 2022 ini kenaikannya cuma hanya 1,09%. Itu gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu juga kontrak outsourcing yang hari ini masif di berbagai macam perusahaan tanpa lagi melihat jenis pekerjaan. Nah, hal yang konkret gitu dari yang Mbak sampaikan tadi, apakah sudah ada yang dipraktekkan dan berimbas secara langsung kepada petani? Sudah ada, Bang. Gini misalnya dari beberapa tahun terakhir ini, walaupun Undang-Undang Cipta Kerja itu kata-kata impor itu hanya menjadi alternatif, kita ada beberapa data impor pangan oleh Menteri Pertanian mulai dari tahun 2016 itu kira-kira impor itu mulai 800.000 ton. Kemudian tambah tahun 2019 sampai tahun 2019 kemarin itu hanya mencapai 1 juta berapa sekian ton. Itu jelas impor pangan. Impor pangan jelas mempengaruhi nilai jual produk pertanian di Indonesia terutama beras. Hari ini di tempat kami beras itu naik turun tidak, pokoknya petani itu selalu merugi dan merugi gara-gara kebijakan pemerintah. Benar hari ini ada yang namanya subsidi pupuk, tapi subsidi pupuknya adalah pupuk kimia. Kimia cepat kita mati. Kalau kita sudah beli yang instan maka umur kita juga akan instan kan? Itu jelas. Yang kemudian yang kedua adalah maraknya. Kalau saya ini tinggal di Pati, Jawa Tengah. Hari ini sudah marak pembelian lahan oleh warga asing dengan memakai kaki tangan warga setempat. Salah satu contohnya adalah pabrik ayam potong itu milik Pophan, dia mendirikan pabrik di situ, kemudian dengan tangan-tangan orang setempat tanah tersebut dibeli. Ini ada perampasan lahan oleh orang-orang asing. Kemudian di daerah kami hari ini dengan dalih investasi itu pabrik sepatu milik Korea, milik luar negeri, semuanya ada di kampung kami. Sehingga lahan pertanian kami itu sudah beralih kepada lahan produksi di pabrik. Dengan dalih apa? UMR di Jawa, di Jepara itu sangat murah sekali dibandingkan di Jakarta. Mengapa tidak mereka membuat pabrik di sini? Hari ini buruh pabrik di Jepara itu sangat tinggi. Saya lihat partai buruhnya juga besar di sana. Tapi itu juga dampak dari land grabbing dari lahan pertanian. Korban terakhir adalah para petani yang lahannya kemudian digusur. Ini yang terjadi di sini. Kemudian nanti di Pati sendiri, Kabupaten Pati, akan didirikan juga pabrik dari Korea dengan membelikan tanah dari kami dengan harga yang sangat murah.
Dengan dalih apa? Memberikan investasi kepada warga. Lahan pertanian kami digusur, kemudian kami akan kemana? Warga asli di sini kemudian akan bermigrasi menjadi TKI, Bang. Di sini kami itu kampung TKI, ngeri sekali karena kita nggak punya lahan pertanian. Ini adalah dampak nyata yang dirasakan oleh petani. Kemudian dampak nyata yang dirasakan oleh petani ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah impor pangan dan hortikultura. Betapa mudahnya kami di kampung, saya itu tinggal di kampung mendapatkan apel, pir, yang itu berjalannya dari luar negeri sudah menambah karbon berapa bulan, tetapi dengan sulitnya kami mendapatkan pisang segar yang ada di sini. Ini adalah realitas yang ada sekarang dengan dimudahnya impor pangan. Itu aja tambahan dari saya. Satu lagi. Ya. Ini kita sudah merasakan, gitu, kawan-kawan dari pedesaan dan petani sudah merasakan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, gitu. Dan undang-undang itu sekarang ini akan dibahas kembali dan ada peluang bagi kita untuk kembali melakukan perlawanan. Tentu harusnya perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini jauh lebih besar dari perlawanan kita tahun yang lalu, karena dampaknya itu sudah kita rasakan, gitu. Nah, begitu juga dengan petani pasti sudah merasakan. Bagaimana upaya apa yang sedang dan yang akan dilakukan oleh kawan-kawan di Gerakan Tani untuk bisa memastikan agar perlawanan di pedesaan itu juga masif. Karena bagaimanapun juga, Pak, kemarin itu ya mahasiswa dan buruh yang benar-benar masif. Ada Gerakan Tani yang terlibat, tapi belum begitu masif. Nah, sekarang kita punya kesempatan. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Gerakan Tani dalam menghadapi rencana revisi kembali perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, yang satu kan jelas kita bergabung dengan Partai Buruh. Dengan kita bersama kita akan menjadi kuat. Yang jelas itu secara struktur Serikat Petani Indonesia ada di 24 provinsi dengan beribu anggota. Kita bergabung dengan Partai Buruh. Itu jelas. Kita bergabung dengan keketuaan kita bersama dan kita akan melak bareng-bareng. Oke kan? Oke. Semoga maksud saya dari sekarang kita harus mempersiapkan bagaimana menjelaskan dampak sehingga nanti gerakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dibahas di DPR itu tidak hanya di daerah perkotaan, tapi kita juga menginginkan di daerah-daerah pedesaan rakyat juga Papua rakyat juga bergerak dalam kesadaran yang tinggi untuk menolak dan mempertahankan hak hidupnya mereka. Selamat berjuang kawan-kawan petani, terus membangun kesadaran rakyat di pedesaan.